Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1771 sampai bab 1775. Kapan Devsky pernah mengalami penghinaan seperti itu? Dia sangat malu dan dipenuhi kebencian. Dia mengertakkan gigi dan ingin bangun. Namun, satu tangan Devsky patah, dan tangan lainnya berjuang untuk menopang tanah, terlihat sangat malu. Melihat usahanya akan berhasil, dia hendak bangkit dari tanah. Ye Chong berjalan mendekat, menginjak kepala Devsky, lalu menginjaknya ke tanah. Devsky bahkan lebih malu lagi. Brengsek, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi, brengsek. Kamu sudah mati, tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu macam-macam dengan organisasi Perang Merah? Kamu mati, tegur Devsky sambil meronta. Jalan, tepat ketika Dev berteriak dan mengutuk, Ye Chong tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kakinya. Sopir sewaan hanya merasakan kepalanya ditekan oleh kekuatan yang sangat besar, dan bola matanya keluar. Ah, Devsky berteriak kesakitan. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Setelah merasakan ancaman kematian, nada suaranya menjadi lebih malu-malu. Saat ini, Natasha sudah keluar dari toilet. Dia melihat bahwa ruang perjamuan yang semula berisik menjadi sangat sunyi, dan sekelompok orang membentuk lingkaran, sepertinya sedang melihat sesuatu. Natasha tiba-tiba punya pikiran buruk di hatinya, itu pasti Ye Chong. Dia segera menerobos kerumunan, benar saja, yang dia lihat hanyalah Ye Chong, menginjak kepala Devsky dan menatapnya sambil tersenyum. Hehe, Natasha, kamu kembali. Ye Chong melambai padanya. Natasha dengan cepat berlari dan meraih lengan Ye Chong. Ye Chong, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak membuat masalah di sini? Ye Chong tampak tidak bersalah, mengangkat bahu dan berkata, aku tidak membuat masalah. Belum ada masalah, jadi apa yang kamu injak, semangka? Natasha terdiam. Ye Chong berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya sedang berjalan, dan tiba-tiba sebuah kepala berlari berdiri dan membiarkan saya menginjaknya. Begitu Natasha muncul, Devsky menjadi semakin malu. Siapa yang tega dipermalukan di depan wanita yang disukainya? Devsky memarahi, brengsek, lepaskan aku, kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ye Chong berkata sambil tersenyum, bukankah aku baru saja mengatakan itu? Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku akan melepaskanmu, kamu. Kentut, kamu tak tersentuh, kamu ingin aku berlutut padamu, ide yang sangat bagus, tegur Devsky. Sebelum dia selesai berbicara, dia berteriak, ah. Ye Chong mengerahkan kekuatan lain pada kakinya, dan Devsky merasa otaknya seperti sedang diperas. Oke, karena kamu bersikeras, maka matilah, kata Ye Chong. Devsky dengan cepat memohon belas kasihan, jangan bunuh aku berlutut. Ini akan segera berakhir, kata Ye Chong sambil mengangkat kakinya. Kepala Devsky sepertinya menciut, dan dia merasa malu, tetapi saat menghadapi kematian, dia hanya bisa menyerah. Saya melihat Devsky, yang biasanya menyendiri, bangkit dari tanah, berlutut di sana, dan kemudian berkata kepada Ye Chong, saya salah, mohon maafkan saya. Ye Chong mengangguk puas dan berkata, iya, itu saja. Kemudian, dua anak buahnya segera membantu Devsky berdiri. Wajah Devsky berubah warna menjadi hati babi karena menekan emosinya, dan matanya sangat kejam. Pada saat ini, orang-orang di sekitar mereka semua menundukkan kepala, berpura-pura tidak melihat apapun sekarang. Anak buah Devsky juga menundukkan kepala ketakutan, berdiri di belakang Devsky, tidak berani melakukan kesalahan. Devsky bebas, dia tidak berani memprovokasi Ye Chong, tapi dia melihat Natasha di sebelah Ye Chong,
dan dia menjadi semakin tidak senang. Ye Chong justru mempermalukannya di depan Natasha, membuat Devsky semakin malu. Dan Natasha masih berdiri di samping Ye Chong. Devsky merasa semakin tidak bahagia. Devsky memelototi Natasha dan berkata, "Natasha, kenapa kamu tidak datang ke sini? Apa yang kamu lakukan berdiri di sana?" Natasha tampak sedikit gugup dan menundukkan kepalanya. Ye Chong tidak menyangka kalau Natasha yang biasanya tomboy ternyata takut dengan Devsky ini. Jadi, Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Natasha, "Natasha, kamu tidak perlu takut. Aku di sini. Menurutku kamu juga tidak menyukai bajingan kecil ini. Bagaimana kalau aku membuat keputusan dan membantumu membatalkan ini pernikahan?" Mendengar ini, Natasha ragu-ragu. Melihat adegan ini, Devsky menjadi semakin marah dan mengutuk dalam hatinya. Ini adalah beberapa pelacur. Devsky sangat marah, menatap Natasha dan mengutuk. "Kamu jalang kecil teman-teman, cepat kemari. Sudah kamu lupa identitasmu? Jika kamu berani membuatku tidak bahagia hari ini, aku akan membawa orang-orang bersamaku untuk menghancurkan keluarga Browningmu besok." Baru kemudian Ye Chong mengerti. Ternyata pihak lain menggunakan keluarga Browning untuk mengancam Natasha. Keluarga Browning awalnya adalah keluarga besar di negara Mao, yang merupakan pedagang senjata paling kuat dan paling terkenal di dunia. Awalnya, organisasi Perang Merah memiliki rasa hormat terhadap keluarga Browning dan tidak berani sombong. Namun, setelah organisasi Perang Merah mengandalkan paha Kido, kekuatannya meningkat pesat, dan bahkan keluarga Browning tidak lagi meremehkannya. Keluarga Browning tidak berani angkat bicara. Jika tidak, mereka tidak akan setuju menikahkan Natasha dengan Devsky. Oleh karena itu, Natasha awalnya enggan menikah. Ia hanya menyetujuinya untuk melindungi keluarganya. Kata-kata Devsky seperti menuangkan air dingin ke Natasha. Harapan kecil yang baru saja dibangkitkan Natasha telah hancur. Ye Chong sangat kuat dan mungkin bisa membantunya pergi. Tapi bagaimana Ye Chong bisa melindungi keluarga Browningnya? Natasha berpikir sejenak dan berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, kenapa kamu tidak pergi dulu dan tinggalkan masalah ini sendiri?" Kemudian, Natasha menundukkan kepalanya, mengambil satu kaki ke depan, dan hendak berjalan ke sisi Devsky. Begitu Natasha mengambil langkah maju, Ye Chong meraih pergelangan tangan Natasha, menariknya kembali, dan langsung memeluknya. Devsky sangat marah saat melihat adegan ini. Semua orang tercengang. Apakah ini upaya terang-terangan untuk mencuri pernikahan? Ye Chong berkata, "Sekarang semuanya telah berakhir. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan memamerkan kartuku. Natasha adalah pacarku. Aku mengumumkan bahwa upacara pertunangan hari ini dibatalkan." Semua orang, bahkan lebih lagi, tertegun. Devsky ingin naik dan mencabik-cabik Ye Chong. "Apa katamu?" Natasha juga menatap Ye Chong dengan heran. Dia tidak menyangka Ye Chong akan kembali dan melakukan ini. "Kamu, apa yang kamu bicarakan?" Natasha tiba-tiba menjadi sangat malu. Wajahnya menjadi sedikit merah, dan dia berbisik di telinga Ye Chong sambil memukul dada Ye Chong dengan tangan kecil berwarna merah mudanya. Mereka benar-benar terlihat seperti pasangan muda. Natasha tidak tahu kenapa dia tiba-tiba menjadi malu hari ini meski melihat angin kencang dan ombak di hari kerja. Namun, meski pemalu, entah kenapa Natasha cukup senang dengan hal itu. Melihat mereka berdua menggoda, Devsky hampir marah, tapi dia tidak berani menghadapi Ye Chong. Kamu membatalkannya padahal kamu bilang dibatalkan, kenapa?" Devsky hanya bisa protes. "Iya, kamu terlalu mendominasi," kata kepala pelayan. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya sangat mendominasi. Apa yang bisa saya lakukan? Batalkan sekarang, atau saya akan membunuh Anda dan membatalkannya, pilihan Anda." Devsky sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Dia menelan ludahnya, merasa sangat malu. "Tahukah Anda, para tamu yang datang hari ini semuanya adalah orang-orang ternama di sekitar Gunung Nirbas." Ketika hal seperti ini terjadi hari ini, Devsky,
termasuk organisasi Perang Merah, benar-benar dipermalukan. Devsky hanya bisa menakuti Natasha. Dia memandang Natasha dan berkata dengan dingin, "Natasha, putuskan sendiri dengan siapa kamu ingin pergi, jangan lupa bahwa kamu adalah anggota keluarga Browning." Teman-teman, Devsky mengancam Natasha. Dengan keluarga Browning lagi, jadi, masalahnya kembali dilimpahkan ke Natasha. Wajah putih Natasha menjadi sedikit merah, dia benar-benar kesulitan menentukan pilihan. Meskipun saya ingin memilih Ye Chong, saya tidak bisa menyaksikan keluarga saya dimusnahkan oleh organisasi Perang Merah. Pada saat ini, Ye Chong berbisik di telinga Natasha, "Jangan khawatir." Natasha memandang Ye Chong, yang tersenyum padanya. Meskipun dia tidak tahu alasannya, senyuman Ye Chong yang tampak acuh tak acuh membuat pikiran Natasha sangat tenang. Kemudian, Natasha dengan kuat meraih lengan Ye Chong dan berkata, "Devsky, aku tidak pernah menyukaimu sama sekali, upacara pertunangan hari ini dibatalkan." Devsky hampir muntah darah karena marah, tetapi dia tidak berani sombong di depan Ye Chong. "Oke, Natasha, ingat pilihanmu hari ini," Devsky mengancam dengan lemah. Ye Chong menarik Natasha dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi." Dengan mengatakan itu, mereka berdua berjalan keluar di bawah tatapan kaget semua orang. Pada saat ini, Devsky menghentikan Ye Chong. "Tunggu. Apakah ada yang salah?" tanya Ye Chong. Semua orang menahan nafas. Mereka mengira Devsky akhirnya tidak tahan lagi dan siap melawan Ye Chong. Tapi tak disangka, Devsky tiba-tiba berkata, "Ya, aku tidak tahu di mana aku bisa menemukanmu. Aku akan mentraktirmu minum teh nanti." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu hanya ingin kembali dan membawa Perang Merah denganmu? Apakah orang-orang dari organisasi datang untuk membalas saya?" Devsky menelan ludah, pikirannya terungkap. "Kamu tidak perlu datang kepadaku. Kamu kembali dan beritahu Raja Setan Merah Adapalin bahwa aku akan menunggunya di kaki gunung besok dan membiarkan dia mencuci lehernya dan datang untuk mati," kata Ye Chong. Mendengar ini, Devsky dan semua orang di organisasi Perang Merah menjadi merah karena marah. Para tamu begitu ketakutan hingga mereka menundukkan kepala lagi. Bahkan ada 2 orang penakut yang langsung menutup telinga, seolah-olah mendengar kata-kata khianat seperti itu berbahaya bagi mereka. Setelah itu, Ye Chong membawa Natasha dan pergi dari sini, hanya menyisakan sekelompok orang yang sangat terkejut. "Kamu bajingan, aku harus membunuhmu," Devsky berteriak setelah Ye Chong pergi. Hari sudah larut, dan lampu berbagai pasar malam di kota telah dinyalakan. Ye Chong dan Natasha datang ke kedai anggur dan daging barbeque pinggir jalan dan mulai mengobrol sambil makan. Warung wine dan daging di Mao sangat unik. Semuanya menjual bir dalam tong besar, dan barbek semuanya sangat besar, lembut tapi tidak berminyak, mendesis dengan minyak, ditaburi bahan-bahan khusus, dan sangat harum. Natasha makan dengan gembira dan segera melupakan kesuraman upacara pertunangan. Kemudian, Natasha menceritakan kisahnya kepada Ye Chong. Ternyata setengah bulan yang lalu, dalam sekejap, organisasi Perang Merah tiba-tiba menjadi sangat kuat. Kemudian, beberapa hari yang lalu, Devsky tiba-tiba datang ke rumah dan ingin menikahi Natasha. Keluarga Browning tidak setuju saat itu. Namun, beberapa pria dari organisasi Perang Merah mengurus langsung keluarga Browning. Bahkan bos keluarga pun terluka. Keluarga Browning tidak punya pilihan selain menyerah pada organisasi Perang Merah yang tiba-tiba menjadi kuat. Mereka setuju untuk menikahkan Natasha dengan Devsky. Dan semua orang tahu bahwa organisasi Perang Merah sebenarnya ingin mencaplok kekuatan keluarga Browning dengan melakukan ini. Bagaimanapun, keluarga Browning adalah produsen senjata terbesar di dunia, dan kekuatan serta koneksinya tidak dapat dianggap remeh. Meskipun Natasha tidak menyukainya, dia tidak punya pilihan selain menyetujui Devsky agar keluarganya dapat bertahan hidup. Di pesta pertunangan hari ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Browning yang diundang kecuali Natasha.
Ini cukup untuk menunjukkan bahwa organisasi Perang Merah sama sekali tidak menganggap serius keluarga Browning. Jika Ye Chong tidak muncul hari ini, kemungkinan besar Natasha akan tertipu oleh Devsky. Kemudian, Natasha bertanya kepada Ye Chong, "Mengapa kamu ada di sini?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya di sini hanya untuk menyelidiki mengapa organisasi Perang Merah tiba-tiba menjadi begitu kuat." "Tapi, apakah kamu percaya diri?" Natasha bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan adalah taktik menunda, kan, untuk mengambil kesempatan melarikan diri, kan? Kamu tidak akan benar-benar menemukannya besok, kan?" Ye Chong menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak. Saya benar-benar ingin bertarung dengan Ada Palene besok." Natasha mengerutkan kening. Belum lagi kekuatan organisasi Perang Merah saat ini sangat kuat. Bahkan keluarga Browning kami tidak berani menghadapinya secara langsung. Bahkan di masa lalu, bukankah kamu masih lawan Ada Palin? Ye Chong tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Natasha, apakah kamu peduli padaku? Aku masih ingat saat pertama kali kita bertemu. Kamu ingin membunuhku. Saat itu." Foto Natasha mengalir ke web gelap, namun membuat Natasha marah, untuk waktu yang lama. Natasha tersipu dan mendengus, "Tentu saja aku akan membunuhmu di masa depan, tetapi kamu tidak bisa mati di tangan orang lain. Kalau tidak, aku tidak akan bisa merasakan kenikmatan balas dendam." Ye Chong tersenyum, berkata, "Jangan khawatir, itu hanya Ada Palene. Aku tidak takut padanya. Sombong saja. Aku masih ingat terakhir kali kita di organisasi Perang Merah. Kamu lari seperti anjing," kata Natasha. Ye Chong menyentuh hidungnya dan tersenyum, "Itu semua di masa lalu. Saat itu, saya bukan lawan Ada Palin, tapi sekarang, meskipun mereka bertiga, saya tidak menganggapnya serius. Faktanya." Ye Chong juga tidak yakin. Lagi pula, Ada Palin juga mendapatkan kekuatan hantu. Ye Chong tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Dia mengatakan ini hanya untuk menghibur Natasha. Natasha cemberut dan tampak sangat tidak percaya. "Bagaimana kalau saya memanggil anggota keluarga untuk datang besok untuk membantu dan melawan organisasi Perang Merah sampai mati?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak, jangan khawatir." Natasha mengangguk. "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ubah?" Ye Chong bertanya lagi. Ubah adalah seorang yatim piatu. Saat Ye Chong melarikan diri, Ubah pun membantunya. Kemudian, Ye Chong menyerahkan Ubah kepada Natasha. Natasha tersenyum dan berkata, "Sekarang Ubah begitu kuat sehingga dia bisa membantu keluarga dalam bisnis. Ayahku sangat menyukainya, tapi dia juga merindukanmu. Kapan kamu akan kembali menemuinya?" "Itu bagus," kata Ye Chong sambil tersenyum, "Setelah aku selesai dengan hal-hal baru-baru ini, aku akan kembali dan menemuinya." Kemudian, Natasha mengambil segelas bir. "Ye Chong, apapun yang terjadi, terima kasih telah menyelamatkannya. Kamu membunuhku." Ye Chong terkekeh. "Apa, ucapkan terima kasih saja padaku seperti ini, bukankah itu terlalu sederhana?" Natasha bertanya, "Lalu, bagaimana kamu ingin aku mengucapkan terima kasih?" Ye Chong menyentuh hidungnya, "Untuk misalnya, kamu bisa memberiku ciuman manis dan sebagainya." Wajah kecil Natasha memerah. Kamu benar-benar gangster." Ye Chong terkekeh. "Kamu hanya bercanda." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, hanya melihat Natasha tiba-tiba membungkuk. Dia mendekati wajah Ye Chong dan mencium Ye Chong dengan lembut. Semburan aroma menerpa dirinya, dan Ye Chong merasakan dua bibir tipis mencium wajahnya, terasa harum dan manis. Rambut Natasha menyentuh ujung hidungnya, yang membuatnya sedikit gatal. Ciuman yang tiba-tiba ini membuat Ye Chong merasa sedikit terbawa suasana. Dia tenggelam dalam perasaan lezat ini. Natasha duduk tegak dengan malu-malu. "Apakah itu cukup?" Natasha tampak malu dan menundukkan kepalanya. Ye Chong menyentuh pipinya mengingat, akan lebih baik jika ada yang lain. Natasha mendengus, pemikiran yang indah. Melihat tatapan konyol Ye Chong, Natasha menggembungkan senyum. Dia merasa terkadang ada yang aneh.
Awalnya dia sangat ingin membunuh pria ini, tapi sekarang, dia benar-benar menciumnya. Saat dia memikirkannya, Natasha merasakan perasaan aneh di hatinya. HMPH, ngomong-ngomong, aku belum menyelesaikan urusan hari ini denganmu, kata Natasha. Ye Chong bertanya, apa yang terjadi? Hanya saja kamu mengatakan aku adalah pacarmu di upacara pertunangan. Sekarang semua orang tahu. Apa yang bisa aku lakukan? Kata Natasha dengan sedikit cemberut. Ye Chong tersenyum dan berkata, bukankah ini hanya untuk membantumu? Natasha menambahkan, tetapi kami gadis-gadis dari negara Mao sangat peduli dengan hal-hal ini. Jika kamu mengatakan ini, bagaimana aku bisa bertemu orang-orang di masa depan? Apa? Ye Chong benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis. Dengan keterbukaan negeri Mao, hanya kalimat ini saja yang membuat mustahil bertemu orang. Siapa yang percaya ini? Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga kamu harus bertanggung jawab. Suara Natasha semakin pelan. Ye Chong tersenyum dan berkata, lalu bagaimana kamu ingin aku bertanggung jawab? Natasha terdiam, ya, bukankah kamu memiliki pepatah lama di Tiongkok, yaitu berjanji satu sama lain dengan tubuhmu? Ye Chong tertawa dan harus kukatakan, gadis-gadis di negeri Mao masih sangat liar. Tidak masalah, kalau begitu aku akan menggunakan tubuhku sebagai kompensasimu. Ayolah, kata Ye Chong sambil tersenyum. Kali ini giliran Natasha yang merasa malu. TSK, itu ide yang bagus. Keduanya menggoda sebentar, hubungan mereka semakin menghangat, dan suasana hati mereka meningkat pesat. Setelah makan malam, Ye Chong meminta Natasha kembali semalaman. Natasha, besok tidak akan ada kedamaian di sini. Kamu harus pulang dulu. Ye Chong berkata, dan aku khawatir Devsky akan melakukan sesuatu padamu jika kamu ada di sini. Lalu, bagaimana denganmu? Tanya Natasha. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Ye Chong menghibur. Natasha mengangguk, tahu bahwa dia tidak bisa membantu di sini, tapi mungkin mengalihkan perhatian Ye Chong. Ya, kamu harus hati-hati, kalau semuanya sudah selesai, ingatlah untuk menemukanku, kata Natasha enggan. Ye Chong mengangguk, tidak masalah. Kemudian, Natasha pergi dari sini semalaman dan kembali ke wilayah keluarga Browning. Pada hari kedua, Ye Chong tiba di kaki Gunung Nirbas lebih awal. Orang-orang dari organisasi Perang Merah sebenarnya datang lebih awal darinya. Ketika Ye Chong pertama kali tiba di sini, dia menemukan beberapa orang berdiri di ruang terbuka di kaki gunung. Pemimpinnya tak lain adalah Raja Setan Merah Adapalin. Di samping Adapalin berdiri anak haramnya, Devsky. Di belakang kedua orang tersebut, hanya ada 4 atau 5 orang dari organisasi Perang Merah. Sekilas, sepertinya pihak lain tidak membawa banyak orang. Namun, Ye Chong sudah lama memperhatikan bahwa setidaknya ada ratusan orang dari organisasi Perang Merah yang menyergap di sekitar ruang terbuka ini. Ye Chong tidak peduli dan langsung berjalan ke Adapalin dan Devsky. Devsky menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, ayah, ini anak laki-laki, kemarin dia berani mencuri tanganku di depan umum di pesta pertunanganku dan mematahkan tanganku. Dia tidak hanya menghina organisasi Perang Merah kita, dia juga berani menghinamu. Adapalin menyipitkan matanya, jadi itu kamu. Aku tidak menyangka Raja Setan Merah memiliki ingatan yang cukup bagus dan masih mengingatku, kata Ye Chong sambil tersenyum. Adapalin mendengus dingin, nak, karena aku cukup beruntung membiarkanmu melarikan diri terakhir kali, kamu harus menghargai hidupmu. Kamu berani memprovokasi saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Devsky sedikit khawatir. Aneh, ayah, anak ini, apakah kamu kenal dia? Ini adalah bajingan yang merusak perbuatan baik kita dan membunuh Vegeta terakhir kali. Adapalin berkata dengan gigi terkatup, jelas kebenciannya terhadap Ye Chong tidak berkurang sama sekali. Devsky cukup terkejut. Tiba-tiba ia teringat perkataan Ye Chong saat itu, Devsky kini bisa menjadi pemimpin muda organisasi Perang Merah karena Ye Chong. Kini, Devsky akhirnya mengerti maksud kalimat tersebut.
Ye Chong tidak marah dan berkata, "Saya datang kepada Anda karena tentu saja ada yang harus saya lakukan. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mencuri file rahasia dari Tiongkok?" Ada Palin tertegun, "Saya tidak menyangka kalian. Anda bertindak sangat cepat, dan kamu menemukannya begitu cepat, tetapi kamu masih terlambat." Ye Chong mengerutkan kening. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Ada Palin dengan terlambat. Ada Palin pasti telah meneruskan isi file tersebut kepada orang-orang di jalan hantu. "Wah, saya ingat kamu bukan pejabat. Saya menyarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain," kata Ada Palin. Ye Chong mendengus dingin, "Bisnis, izinkan saya memberitahu Anda, nama saya Ye Chong." Ye Chong, Ada Palin tiba-tiba merasa bahwa nama itu terasa familiar. Tiba-tiba, Ada Palin memikirkan sesuatu dan menatap Ye Chong dengan heran. "Kamu, apakah kamu prajurit kecil yang masih hidup yang disebutkan dalam file?" "Ya, ini aku," kata Ye Chong. Ada Palin tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Aku tidak menyangka akan terjadi kebetulan seperti itu. Sepertinya aku tidak bisa membunuhmu dengan mudah. Aku ingin menangkapmu hidup-hidup dan memberikannya kepada Tuan Hantu, yang juga merupakan pencapaian yang luar biasa." "Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan seperti itu?" Ye Chong berkata dengan tenang. Ada Palin mencibir dan berkata, "Nak, bukankah kamu hanya wanita bau yang kamu andalkan terakhir kali? Di mana wanita bau itu? Panggil dia keluar." Ada Palin tentu saja mengacu pada Sulin. Terakhir kali, Sulin menghajar Ada Palin untuk menyelamatkan Ye Chong. Saat itu, tingkat budidaya Ada Palin belum setinggi Sulin. Namun kini Ada Palin telah memperoleh kekuatan kidao. Kekuatannya meningkat pesat, dan ia tidak lagi takut pada Sulin. Dia sedang berpikir untuk membalas dendam pada Sulin. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Dengan sedikit kemampuanmu, kamu tidak layak bertarung melawan tuanku. Kamu harus mengalahkanku dulu dan kemudian bicara." Ada Palin mencibir kata-kata Ye Chong dan berkata dengan nada mengejek, "Nak, beraninya kamu melihat ke bawah pada saya? Saya mendengar dari Devsky bahwa Anda telah membuat kemajuan besar dan bahkan dapat mengalahkan prajurit tingkat bumi. Tetapi, apakah menurut Anda saya masih orang yang sama? Anda masih terlalu muda, dan tempat ini adalah milik Anda hari ini, tempat pemakaman." Sepertinya Ada Palin sangat percaya diri. Tentu saja Ye Chong tahu dari mana kepercayaan Ada Palin berasal. Dia tersenyum dan berkata, "Ada Palin, kartu trufmu. Bukankah kidao yang memberimu kekuatan? Apakah kamu benar-benar menggunakan bulu ayam ini sebagai panah perintah?" Mendengar ini, Ada Palin tertegun, "Kamu bilang apa?" Dia tentu saja tidak menyangka Ye Chong tahu begitu banyak, dan bahkan pihak lain pun tahu tentang dia menerima kekuatan hantu. "Aku bilang, kamu memilih jalan yang salah," kata Ye Chong. Ketika Ada Palin terungkap, dia menjadi marah dan berteriak, "Kebohongan saya menyesatkan. Nak, kamu akan membayar harga atas kesombonganmu, pergilah ke neraka." Kemudian, Ada Palin bergegas menuju Ye Chong. Ada Palin bergoyang dan berubah menjadi bayangan, mendekati Ye Chong dalam sekejap mata. Ye Chong berjaga-jaga, bersiap untuk konfrontasi langsung dengan Ada Palin. Namun, tiba-tiba sesuatu terjadi. Ada Palin ini jelas menyerang Ye Chong dari depan, tapi dalam sekejap, dia muncul di belakang Ye Chong. Kecepatannya sangat cepat sehingga luar biasa. Dan ketika Ye Chong menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Ada Palin memanfaatkan ketidakberdayaan Ye Chong dan menamparkan punggung Ye Chong dengan telapak tangan yang keras. Kekuatan telapak tangan ini sangat kuat dan kecepatannya sangat cepat. Pada saat Ye Chong bereaksi dan ingin bersembunyi, semuanya sudah terlambat. Lalu, hanya terdengar suara sentuhan yang teredam. Ada Palin memukul Ye Chong dengan kuat dengan telapak tangannya. Pada titik tertentu, akibat tumbukan telapak tangan menyebar ke sekeliling, mengguncang bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya, dan berayun dalam garis bergelombang. Ye Chong juga langsung terlempar ke belakang 4 atau 5 meter. "Bagus sekali, ayah. Pukul dia sampai mati,"
Devsky tidak lupa bertepuk tangan di sampingnya. Meskipun kekuatan telapak tangan ini sangat kuat, itu tidak melukai Ye Chong. Ye Chong berhenti dan menatap Adapalin dengan heran. Apa yang tidak dia duga adalah Adapalin akan memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang Adapalin juga merupakan prajurit puncak Tianji, dan kekuatannya sebanding dengan miliknya. Mungkinkah kekuatan Ghost Dao benar-benar mengangkat Adapalin sedemikian rupa? Sungguh sulit dipercaya, pikir Ye Chong dalam hati. Sebelum Ye Chong bisa berpikir terlalu banyak, Adapalin sudah menyerang Ye Chong lagi. Sebenarnya Adapalin baru saja berhasil menyerangnya, namun Ye Chong tidak menyangka lawannya akan memiliki kekuatan seperti itu. Tapi sekarang Ye Chong kembali sadar dan mulai bertarung dengan Adapalin. Kekuatan keduanya hampir sama. Keduanya adalah pejuang puncak Tianji. Anda datang dan pergi, dan sulit untuk menentukan pemenang untuk sementara waktu. Namun kekuatan tumbukannya sangat luar biasa. Pukulan atau tendangan dapat menyebabkan bumi berguncang. Ruang di sekitar mereka sepertinya retak. Sebagai penari tingkat bumi, Devsky tampak kaget. Dia merasa sedikit takut. Jika dia benar-benar bertarung dengan Ye Chong kemarin, dia mungkin sudah lama mati. Adapalin tidak menyangka Ye Chong memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun keduanya acuh tak acuh untuk saat ini, kekuatan Adapalin diperoleh lusa dan tidak stabil dan kokoh seperti kekuatan Ye Chong. Seiring berjalannya waktu, secara alami akan merugikan Adapalene. Memikirkan hal ini, Adapalin tiba-tiba menjual kekurangannya, dan kemudian melompat menjauh dari lingkaran berdiri. Ye Chong hendak mengambil kesempatan untuk mengejarnya, ketika dia melihat Adapalin menggumamkan sesuatu di mulutnya, seolah dia sedang menahan suatu gerakan besar. Ye Chong berpikir dalam hati, tidak, tampaknya Adapalin akan menggunakan keterampilan magis. Jika keterampilan magisnya cukup kuat, ia dapat ditantang melampaui level tersebut. Saya melihat saat Adapalin menggumamkan kata-kata, asap hitam tebal keluar dari tubuh Adapalin. Asap tebal menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian lingkungan Adapalin dan Ye Chong tertutup hitam dalam jarak 10 meter. Selain itu, warna hitamnya begitu kaya sehingga bahkan mata Dewa Naga milik Ye Chong tidak dapat melihat apapun kecuali kumpulan warna hitam. Ye Chong menahan napas dan berkonsentrasi, dengan hati-hati menjaga Adapalin. Menurut kesan saya, Adapalene seharusnya tidak bergerak, dan masih berjarak 5 meter dari Ye Chong. Namun, detik berikutnya, Adapalin tiba-tiba menikam Ye Chong dengan pedangnya. Dia sebenarnya berada tepat di sebelah Ye Chong. Meskipun reaksi Ye Chong sangat cepat, dia masih tergores oleh pedang. Berkat tubuh Dewa Naga miliknya, kulitnya tidak terluka. Kemudian, dalam kegelapan, suara Adapalin terdengar dari mana-mana pada saat yang sama. Jie 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 jie, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan keterampilan sihirku. Sebelum Ye Chong sempat bereaksi, dari di kiri bawah, tusukan pedang lagi. Ye Chong memblokir pedangnya dengan santai dan mendengar suara dang saat dia memblokir pedangnya. Tapi hampir di saat yang bersamaan, pedang lain menusuk ke dalam dirinya. Ye Chong menghindar ke samping, dan saat tubuhnya berputar miring, pedang lain menebas tusukan diagonal lagi. Ye Chong tidak bisa menghindarinya saat ini, dan dengan pikiran, dia membentuk perisai di depannya. Cang! Sebuah pedang menghantam perisai, langsung menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Ye Chong juga didorong beberapa meter jauhnya oleh kekuatan besar. Ye Chong tercengang, keterampilan sihir Adapalin benar-benar tidak sederhana. Sepertinya ada Adapalin yang tak terhitung jumlahnya menyerang Ye Chong, sehingga Ye Chong tidak punya kesempatan untuk bernapas. Seolah-olah Adapalene telah menyatukan tubuhnya ke dalam kegelapan ini. Kegelapan adalah Adapalene, dan Adapalene adalah kegelapan ini. Hal ini membuat Ye Chong benar-benar tidak berdaya. Tepat ketika tubuh Ye Chong masih mundur di udara, pedang lain telah menusuk tubuh Ye Chong. Untungnya, tubuh Dewa Naga Ye Chong sangat kuat dan dia masih tidak terluka. Namun, dalam kegelapan ini, Adapalene bisa menyerang sesuka hatinya.
meski pertahanan Ye Chong luar biasa, lama-kelamaan Ada Palene akan tetap termakan sampai mati. Ye Chong tidak memiliki keajaiban apapun, dia sangat menderita. Untungnya, Ye Chong masih memiliki kekuatan elemen yang dapat menyaingi kemampuan sihirnya. Namun Ada Palin ada di mana-mana dalam kegelapan ini, dan sangat sulit menemukan identitas aslinya. Nampaknya dalam radius 10 meter, terdapat Ada Palene di mana-mana, namun tidak ada satupun yang Ada Palene. Sekarang, bahkan jika Ye Chong ingin menggunakan ledakan api kemarahan Buddha, dia tidak tahu di mana harus menandainya. Sementara Ye Chong berpikir, Ada Palin diam-diam menikam Ye Chong beberapa kali. Tampaknya Ada Palene lebih unggul. Tawa jahat Ada Palin datang dari mana-mana. Jie, bagaimana? Apakah kamu tidak akan menyerah? Wah, aku akan membunuhmu hari ini, Ye Chong. Mendengus dan sudah memikirkan cara dalam pikirannya. Lalu, Ye Chong mengulurkan jari dan meletakkannya di antara alisnya. Dia sebenarnya menandai tubuhnya dengan tanda api. Detik berikutnya, Ada Palin menikam Ye Chong lagi. Hampir pada saat yang sama, Ye Chong memikirkan sesuatu di benaknya dan meledakkan sasarannya. Nyala api meledak seketika, dan Ye Chong memberikan dirinya ledakan api kemarahan Buddha. Meski dialah yang meledak, efek gelombang api murka sang Buddha masih menyentuh tubuh Ada Palin. Segera setelah itu, percikan api terus-menerus meledak di area gelap ini. Ombaknya melonjak satu demi satu, seperti percikan api yang menyalakan api padang rumput. Ada Palene tidak mampu menahan serangan seperti itu. Ada Palin tidak pernah menyangka Ye Chong akan melakukan tindakan seperti itu. Kekuatan api tidak bertambah dengan beberapa ledakan. Terlebih lagi, ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh benua elemental dan sangat kuat di bumi. Dengan ledakan satu demi satu, kegelapan di sekitarnya menjadi semakin terang terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya menghilang secara bertahap. Tubuh asli Ada Palin juga terungkap saat ini. Dia terlihat sangat malu dan seluruh tubuhnya terbakar. Dia tidak bisa mengangkatnya dalam satu tarikan napas dan langsung berlutut di tanah. Ada Palin berjuang untuk berdiri. Setelah beberapa kali mencoba, ia gagal. Langkah Ye Chong membunuh 1000 musuh dan melukai dirinya sendiri sebanyak 800 akhirnya berhasil. Lagi pula, dia menggunakan ledakan api kemarahan Buddha pada dirinya sendiri, yang menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri. Tampaknya ini hanyalah strategi untuk mati bersama Ada Palin. Namun, Ye Chong Seng memiliki kemampuan bertahan yang lebih kuat karena ia memiliki tubuh Dewa Naga untuk melindunginya. Tapi ledakan api marah Buddha ini juga menghabiskan hampir 90% kekuatan Ye Chong. Jika bukan karena sekelompok pembunuh organisasi Perang Merah yang mengawasinya, Ye Chong mungkin harus duduk dan beristirahat saat ini. Tentu saja, jika dia tidak dipromosikan menjadi prajurit puncak tingkat surga, dia tidak akan bisa bertahan bahkan jika dia menginginkannya. Ye Chong tidak berani menunjukkan tanda-tanda kemunduran, jadi dia berpura-pura tenang dan berjalan menuju Ada Palin selangkah demi selangkah. Ada Palin tidak akan pernah membayangkan bahwa kekuatan Ye Chong akan sekuat itu. Ini benar-benar berbeda dari terakhir kali aku bertemu dengannya. Saat Ada Palin melihat Ye Chong datang, dia sedikit takut dan ingin berjuang untuk berdiri. Ye Chong tidak memberinya kesempatan ini, tapi berjalan ke sisi Ada Palin. Dia mencengkeram leher Ada Palin sebelum dia bisa berdiri. Saat ini, Ada Palene bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia membiarkan Ye Chong mencekik lehernya, merasa tidak bisa bernapas dan wajahnya semakin merah. Devsky dan yang lainnya sangat ketakutan saat ini sehingga mereka tidak berani melangkah maju untuk membantu. Lagi pula, bahkan Raja Setan Merah dikalahkan oleh Ye Chong, bagaimana mereka berani campur tangan? Ada Palin tidak bisa melawan, dan merasa nafasnya semakin sulit, dia hanya bisa menggunakan nafas terakhirnya dan memohon belas kasihan. Selamatkan hidupku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tangan Ye Chong perlahan sedikit rileks, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu.
Adapalin berkata, aku bisa berguna untukmu. Ye Chong tersenyum dan berkata, apa gunanya kamu kepadaku? Saya bisa, izinkan saya memberitahu Anda tentang situasi di jalan hantu, kata Adapalin. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku tahu banyak tentang mereka seperti kamu. Dia hanya berusaha keras untuk mendapatkannya. Benar saja, Adapalin jatuh ke dalam perangkap, dan dia terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chong tahu banyak. Ye Chong melanjutkan, sepertinya kamu tidak berguna bagiku, jadi kamu harus mati. Adapalin dengan cepat berkata, tidak, jangan bunuh aku tahu lebih banyak, selama kamu tidak membunuhku, aku akan membunuhmu, katakan padamu. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku masih punya cara untuk mengetahuinya, kata Ye Chong. Adapalin melanjutkan, saya dapat membantu Anda, saya dapat bekerja sama dengan Anda, mari kita hadapi hantu itu bersama-sama. Mendengar ini, Ye Chong sangat terkejut, oh, kamu juga ingin menghadapi hantu itu? Kata Adapalin, ya, saya ingin berurusan dengan mereka juga. Ketika Ye Chong melihat Adapalin, sepertinya dia tidak berbohong. Namun, dia tidak ingin melepaskannya begitu cepat. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Dengan sedikit kemampuanmu, tidak masalah jika aku tidak bekerja sama denganmu, lanjut Ye Chong. Adapalin berkata, tidak, saya punya kegunaannya. Ceritakan padaku tentang hal itu, kata Ye Chong. Sekarang mereka sudah tahu kalau yang selamat adalah Anda, jadi mereka pasti akan menindak Anda, dan mungkin juga akan berdampak pada orang-orang di sekitar Anda, kata Adapalin. Beraninya kamu menyebutkannya? Ye Chong menjadi marah ketika dia menyebutkan ini. Adapalin, si bajingan, yang membocorkan informasinya. Dia ingin segera mencekik Adapalene. Adapalin berkata cepat. Jangan marah, saya sedang bingung saat itu, saya tidak tahu itu kamu. Namun, saya dapat memberitahu Anda kapan saja di masa depan, jika ada tindakan terhadap hantu itu jalan, aku akan segera memberitahumu kamu, dengan cara ini. Kamu akan tahu sebelumnya bahwa kamu dapat melindungi keluarga dan teman-temanmu. Kata-kata Adapalin benar-benar menyentuh kepedihan Ye Chong. Ye Chong benar-benar tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarnya sepanjang waktu. Jika ada mata-mata seperti Adapalin, dia bisa mengetahui bahayanya terlebih dahulu dan memang bisa melindungi keluarganya dengan lebih baik. Ye Chong mengangguk puas dan melepaskan tangannya. Inilah efek yang diinginkannya. Jika kamu berani menipuku, aku jamin kamu akan mati lebih buruk lagi, kata Ye Chong. Melihat Ye Chong tidak mau membunuhnya, Adapalin diam-diam menghela nafas lega dan mengangguk kagum. Ye Chong berkata dengan dingin, selanjutnya, Anda akan menjawab apapun yang saya minta. Jika Anda berani mengatakan sesuatu yang tidak benar, saya akan mencekik Anda sampai mati. Adapalin mengangguk dengan cepat dan berkata, saya pasti akan menjawab, biarkan semua orangmu mundur dulu. Apakah kamu masih di sini menunggu kematian? Kata Ye Chong, bersambung.